Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Kita bersyukur bersama-sama karena kita sudah masuk di dalam minggu Advent yang ketiga, yaitu Minggu Sukacita. Saya mengajak kita semua untuk mengawali hari yang baru yang Tuhan percayakan bagi kita semua dengan bersama-sama merenungkan, belajar bersama dari firman Tuhan yang saya siapkan untuk kita di pagi hari ini dari Filipi 4 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Nasihat terakhir. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mendengarkan kata bersukacitalah, kita memahami bersama bahwa kata ini adalah merupakan kata ajakan sekaligus perintah untuk bersukacita bagi setiap orang percaya. Mengapa? Karena sebagai orang percaya kita meyakini bahwa Kristus adalah dasar dari sukacita itu sendiri. Yang artinya bahwa sukacita kita tidak didasarkan atau tidak diukur dari keadaan atau perasaan sesaat, melainkan mencakup sikap hati kita yang berlandaskan pada realitas yang sudah ada di dalam Kristus sendiri. Sukacita yang berakar. Kita bersama-sama melihat setiap bagian firman Tuhan. Sukacita yang berakar, kita melihat perintah ini bersifat terus-menerus terjadi, terus berlangsung. Yang artinya bahwa Paulus mengajak orang-orang percaya di Filipi untuk terus-menerus berada dalam keadaan sukacita. Bukan hanya ketika situasi menyenangkan. Apapun yang terjadi, sukacita yang berakar tentunya tidak akan pernah hilang. Sukacita dalam Tuhan. Kata dalam Tuhan, sekali lagi kata dalam Tuhan menandakan bahwa sumber sukacita bukan pada keadaan dunia, melainkan kepada kehadiran Kristus. Sukacita yang bersifat teologis bukan sekedar emosional. Sukacita dalam Tuhan memberikan damai sejahtera di hati kita. Saudara yang terkasih, ketika damai sejahtera Allah diberikan kepada kita, kita melihat bagian firman Tuhan berikutnya bahwa perintah ini langsung diikuti oleh ayat yang ke-6. Janganlah kamu khawatir tentang apapun, karena sukacita dan kekhawatiran tidak bisa berjalan berdampingan. Salah satu harus dihilangkan, salah satu harus lebih kuat, dan kita percaya bahwa kita sebagai orang-orang percaya memiliki sukacita yang berakar di dalam Kristus. Kata yang sama juga muncul di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa, dan juga di dalam Filipi 3 ayat 1, bersukacitalah dalam Tuhan. Ketika kita melihat kedua konteks ini selalu menunjukkan pada keselamatan yang sudah ada di dalam Kristus dan harapan akan kedatangan Kristus kembali. Sekali lagi, kedua hal ini selalu menunjukkan kepada keselamatan yang sudah ada di dalam Kristus, keselamatan yang sudah pasti, dan harapan akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Hubungannya dengan Minggu Advent atau Minggu Sukacita di ayat Filipi 4 ayat 4 sampai 5. Kata bersukacitalah di sini berfungsi sebagai panggilan untuk menghidupkan kembali sukacita yang berlandaskan pada Kristus yang kedatangannya sudah dekat. Dalam konteks ini, bersukacitalah bukan sekedar seruan emosional, melainkan pengakuan iman kita bahwa kedatangan juru selamat sudah di ambang pintu, sehingga kita dapat bersukacita meski masih berada dalam masa penantian. Oleh karena itu, implikasi praktisnya, penerapannya bagi saya dan juga Bapak Ibu Jemaat sekalian, sebagai orang-orang percaya, saya mengajak kita semua, mari kita jadikanlah sukacita sebagai keputusan. Saya mengajak kita semua hari ini, bahkan seterusnya, kita memilih untuk bersukacita dengan mengingat bahwa Tuhan menguasai segala sesuatu, bahwa Ia adalah setia di dalam kehidupan setiap kita.
Sekali lagi, maukah kita membuat keputusan untuk menjadikan sukacita sebagai keputusan? Doa sebagai respon. Ayat berikut mengingatkan kita setelah Rasul Paulus memerintahkan untuk kita bersukacita, Paulus mengajarkan untuk membawa segala kekhawatiran kepada Allah dengan doa dan ucapan syukur. Sukacita dan doa harus saling menguatkan. Kalau tadi kita diingatkan bahwa sukacita dan kekhawatiran tidak bisa berjalan berdampingan, tetapi kali ini Rasul Paulus menekankan dan mengajak kita bahwa sukacita dan doa harus saling menguatkan, harus saling memperkuat satu dengan yang lainnya. Hasil dari bersukacita dan doa ialah damai yang melampaui akal, yang artinya damai Allah yang menjaga hati dan pikiran kita di ayatnya yang ke-7. Damai ini menjadi tanda bahwa sukacita kita bukan hanya sekedar harapan yang sia-sia, tetapi sebagai hasil karya dari Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Sebagai kesimpulan untuk kita semuanya, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, seruan untuk hidup dalam sukacita terus-menerus berakar pada Kristus. Sukacita yang terus berjalan di dalam doa sehingga dapat menghilangkan kekhawatiran dan menghasilkan damai sejahtera yang melampaui pemahaman manusia. Bersukacitalah menjadi jembatan pengharapan antara penantian Advent, masa penantian kita, dan realitas sukacita yang sudah kita miliki di dalam Kristus. Terpujilah Tuhan yang mempunyai firman itu. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersukacita karena Engkaulah sumber sukacita kami. Ajarlah kami untuk terus berakar di dalam Kristus dan senantiasa menghidupi firman Tuhan yang terus menguatkan dan memberkati hidup kami. Tolong kami Tuhan supaya kami terus kuat di dalam doa dan kami percaya bahwa Tuhan ada dalam setiap keadaan kami. Karena itu Tuhan, kami mau terus bersukacita karena Engkau sudah hadir di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.